Selamat datang di Facebook Tante Yuni. Gunung Saran, istana tak kasat mata di langit Kalimantan. Di wilayah pedalaman Kalimantan Barat, tepatnya di antara kabut tebal perbukitan Kapuas Hulu, berdiri sebuah gunung yang menyimpan kisah menakjubkan dan penuh misteri, Gunung Saran. Dari kejauhan, gunung ini tampak seperti bukit biasa yang diselimuti awan, tapi bagi masyarakat adat Dayak, Gunung Saran bukan sekadar bentangan tanah dan batu. Mereka percaya di puncaknya berdiri sebuah istana megah tak kasat mata, tempat para roh leluhur dan penguasa alam langit bersemayam. Legenda tentang Gunung Saran telah hidup turun-temurun, diceritakan di setiap rumah panjang, di antara nyala api unggun dan bunyi gong malam. Konon, dahulu kala gunung ini tidak setinggi sekarang. Ia hanyalah bukit kecil di tepi hutan, hingga suatu malam petir menyambar berkali-kali dan kabut turun begitu pekat, seolah bumi dan langit bersatu. Dari peristiwa itulah, Gunung Saran mulai berubah dan menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia para roh. Dikisahkan pada masa itu hidup seorang pemuda bernama Ayang Nyangga, anak dari keluarga pemburu suku Dayak Banuaka. Ia terkenal berani dan jujur, namun memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap hal-hal gaib. Setiap kali mendengar kisah tentang roh leluhur di Gunung Saran, hatinya selalu bergemuruh, seolah ada sesuatu di sana yang memanggilnya. Suatu malam, Ayang Nyangga bermimpi melihat cahaya berkilauan di puncak gunung. Dari dalam cahaya itu muncul sosok perempuan berwajah lembut berpakaian putih, membawa bunga teratai emas. Ia berkata, "Datanglah ke puncak Saran, karena kau adalah yang terpilih untuk melihat dunia kami." Keesokan harinya, tanpa ragu, Ayang Nyangga memutuskan untuk mendaki Gunung Saran seorang diri. Penduduk kampung mencoba melarangnya. Mereka berkata, tidak ada manusia yang bisa naik ke puncak Saran dan kembali dengan selamat. Di sana bukan dunia kita, nak. Itu tempat para penjaga langit. Tapi rasa penasaran telah menutup telinganya. Ia membawa bekal, parang, dan jimat warisan kakeknya, lalu berangkat saat fajar. Perjalanan menuju puncak bukan hal mudah. Kabut begitu tebal, burung-burung berhenti berkicau, dan udara terasa berat. Namun, Ayang Nyangga terus melangkah hingga sampai di sebuah batu besar berbentuk singgasana. Di sanalah ia melihat sesuatu yang mustahil, sebuah istana megah melayang di udara, dikelilingi sinar keemasan dan awan yang berputar pelan. Di depan istana itu berdiri makhluk-makhluk bercahaya, tidak seluruhnya manusia, tapi juga bukan sepenuhnya roh. Mereka menyambut Ayang Nyangga dengan senyum lembut dan membawanya masuk. Di dalam istana, segala sesuatu tampak indah, dinding berkilau seperti perak, lantai dari kristal, dan taman bunga yang melayang tanpa tanah. Di tahta tertinggi duduk sosok agung, seorang pria berwajah bijaksana berpakaian hitam bersulam emas. Ia memperkenalkan diri sebagai Datu Saran, Raja Alam Langit Kalimantan yang menjaga keseimbangan antara dunia roh dan dunia manusia. Datu Saran berkata, "Wahai Ayang Nyangga, manusia mulai lupa pada asalnya. Mereka menebang pohon tanpa izin, memburu hewan tanpa rasa hormat, dan melupakan doa kepada bumi. Maka, aku memanggilmu agar engkau menjadi pengingat bagi kaummu bahwa hutan bukan hanya milik manusia, tapi juga rumah bagi arwah leluhur." Selama 7 hari 7 malam, Ayang Nyangga tinggal di istana itu. Ia belajar tentang keseimbangan, tentang roh-roh penjaga air, tanah, dan angin. Ia diberi pengetahuan tentang mantra penjaga alam dan sebuah pusaka berbentuk batu hijau berukir naga yang disebut Batu Huma Langit. Sebelum ia kembali ke dunia manusia, Datu Saran berpesan, "Jangan kau sebutkan bentuk istana ini kepada siapapun. Jika ada manusia serakah mencoba mencarinya, maka kabut Saran akan menelan mereka selamanya." Setelah itu, Ayang Nyangga tiba-tiba terbangun di kaki gunung, di tempat yang sama ia memulai pendakian. Namun waktu telah berubah. Di kampungnya, 7 hari di dunia langit sama dengan 7 tahun di dunia manusia. Semua orang mengira ia telah mati. Ayang Nyangga hidup lama setelah itu sebagai seorang dukun dan penjaga hutan. Ia tak pernah menikah, dan setiap malam purnama, ia selalu naik ke lereng Gunung Saran membawa bunga teratai emas, mempersembahkannya kepada Datu Saran di langit. Saat kematiannya, jasadnya tidak pernah ditemukan. Hanya kabut tebal yang turun dan menyelimuti seluruh gunung selama 3 hari penuh. Penduduk percaya bahwa arwah Ayang Nyangga kini menjadi salah satu penjaga Gunung Saran, bergabung dengan para roh langit. Hingga kini, masyarakat sekitar masih melakukan upacara Mali Saran, yakni ritual penghormatan bagi roh penjaga gunung. Mereka membawa sesajen berupa bunga, madu, dan nasi kuning ke kaki gunung sebagai tanda hormat kepada dunia tak kasat mata. Beberapa pendaki yang berani mencoba naik ke puncak Gunung Saran menceritakan hal-hal ganjil. Ada yang mendengar bunyi gong dari udara, ada pula yang melihat cahaya keemasan menari di langit tanpa sumber. Bahkan, beberapa orang mengaku sempat melihat bayangan istana megah muncul di balik awan, hanya sesaat sebelum menghilang.
Sahabat Facebook Tante Yuni yang berbahagia, Gunung Saran hingga kini tetap menjadi tempat suci bagi masyarakat Dayak. Mereka percaya, istana di langit itu masih ada, hanya tampak bagi orang berhati bersih dan niat tulus. Dan selama manusia masih menghormati alam, Datu Saran akan terus menjaga keseimbangan antara bumi dan langit. Jadi, jika suatu saat kamu berkunjung ke Kapuas Hulu dan menatap puncak Gunung Saran di tengah kabut senja, berhentilah sejenak. Dengarkan desiran angin yang lembut. Siapa tahu, di balik awan putih itu, ada cahaya istana yang menatapmu kembali. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa komen, like, dan bagikan agar semakin banyak orang tahu tentang keindahan dan misteri legenda Kalimantan ini. Setiap gunung punya roh, setiap kabut punya cerita. Facebook Tante Yuni.